Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Prima Crypto. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram Prima Crypto Official, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Terra Classic atau Lunsi. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi atau Terra Classic sedang mengalami penurunan 2,30% data dari CoinMarketCap. Dan video ini hanya sekedar sharing ya teman-teman, berbagi ke teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment. Volume perdagangan dalam 24 jam untuk Lunsi ini mengalami penurunan 34% dan kapitalisasi pasarnya juga sedikit mengalami penurunan. Harga saat ini masih lumayan murah ya teman-teman, 4,18, tapi bisa dikatakan mahal juga ya dibandingkan dengan di bulan Agustus 2022, di mana untuk Lunsi ini masih berada di angka Rp0,8 ya teman-teman setelah crash terjadi. Jadi apakah untuk melakukan share Lunsi saat ini waktu yang tepat? Ya bisa dikatakan tepat ya teman-teman ya, karena koreksinya sudah cukup dalam ya di sini dan ada shadow atau ekor ya, dia melawan untuk pergerakan turunnya teman-teman, semoga saja sih seperti itu. Dan sekali lagi video ini hanya sekedar sharing ya, tidak mengajak kalian untuk berinvestasi atau membeli token yang kita review ya, sebagai bahan pertimbangan aja ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan di global crypto market cap hari ini mengalami penurunan 1,21% dan Bitcoin kembali di angka 296 juta rupiah, Ethereum 19.900, lalu BNB 4,1 juta rupiah teman-teman. Kemudian belum ada yang istimewa ya, masih bermain di angka 19 ribuan untuk Bitcoin. Lalu ada sedikit yang menarik di sini, Terra Rebels akan memperkenalkan cara yang lebih efektif untuk membakar Terra Luna Classic ya. Jadi grup ingin mempercepat luka bakar Terra Classic yang sedang berlangsung. Dalam tweet hari-hari ini, Terra Rebels mengungkapkan bahwa ada kebutuhan untuk menciptakan cara yang lebih efektif untuk membakar token Lunsi atau Luna Classic. Pegangan tweet resmi Terra Rebels mengatakan bahwa mereka telah melakukan percakapan dengan salah satu rekan mereka yang berkomitmen untuk membangun Lunsi Demon Monkey 777 tentang memperkenalkan lebih banyak cara untuk membakar Terra Classic. Menurut Terra Rebels, percakapan berlangsung selama lebih dari 4 jam dan fokus utamanya adalah menciptakan cara yang lebih efektif untuk membakar Lunsi. Jadi Terra Rebels mengatakan satu-satunya cara untuk mencapai ini adalah dengan membuat utilitas untuk Lunsi yang akan membuat berbagai aplikasi terdesentralisasi ya di apps bersaing untuk membakar lebih banyak Luna Classic. Sementara pemotongan pajak 1,2% telah berperan penting dalam mengurangi total pasokan Lunsi. Terra Rebels tidak ingin hanya mengandalkan inisiatif tersebut ya. Pengembang mencari cara yang lebih efektif untuk membakar lebih banyak token ya. Ia percaya satu-satunya cara untuk meningkatkan luka bakar Lunsi adalah dengan menciptakan utilitas dan bangunan. Terra Rebels adalah grup berbasis komunitas Terra yang berupaya memfasilitasi kebangkitan Lunsi dalam 1 tahun, teman-teman. Grup ini juga baru-baru merilis peta jalan Lunsi resmi untuk membantu menghidupkan kembali mata uang kripto klasik Terra dari kuartal 2 2022 hingga kuartal 2 2023. Komunitas Terra Klasik telah menempuh perjalanan panjang dalam upayanya untuk menghidupkan kembali nilai Lunsi dengan mengurangi total pasokan Luna Klasik. Bagian dari inisiatif yang telah dilakukan investor Lunsi untuk menghidupkan kembali nilai Lunsi adalah dengan menerapkan pengurangan pajak 1,2% untuk semua transaksi on-chain Lunsi. Beberapa pertukaran kripto juga telah meluncurkan upaya untuk mengurangi total pasokan Lunsi, namun hanya Binance yang berkomitmen pada Lunsi off-chain yang terbakar dengan membakar biaya perdagangan Lunsinya. Sejauh ini, lebih dari 18 miliar token Terra Luna Classic telah dibakar dari total pasokan token, namun banyak yang percaya akan sulit bagi upaya pembakaran yang ada untuk menghidupkan kembali Lunsi teman-teman dalam jangka yang pendek. Mengingat total pasokan Lunsi yang sangat besar lebih dari 6,9 triliun.
Pada saat penulisan, Lunsi diperdagangkan pada 28261 naik 4,5% dalam 24 jam terakhir menurut data di CoinGecko. Ya, lalu tambahan lagi, apakah Dokon mengeksekusi 1,4 B Tera USD burn Tera menuju jawaban, teman-teman. Jadi di sini eh, USDC kemarin sempat naik ya teman-teman ya, di bulan awal-awal bulan ya teman-teman, masih di Oktober. Dan mengapa Bang untuk Luna Classic tidak ikut ya, padahal ketika USDC naik dulu, USDC turun ya, Terra Classic juga ikut turun. Tapi kalau naik kenapa nggak ikut ya? Memang prosedur dari USDC kemarin adalah dia sedang mencoba untuk menghabiskan jumlah pasokan supply-nya ya. Jadi ada sistem burning-nya ya teman-teman, yang di mana untuk Lunsi kemarin juga sudah naik ya lumayan dari angka Rp1 hingga Rp9, tapi USDC masih belum ada kenaikannya. Dan kemarin istilahnya untuk USDC ini juga tidak mau kalah ya dengan Lunsi ya, karena untuk Lunsi sudah dipegang oleh komunitas ya teman-teman ya. Jadi apakah sekarang sudah benar-benar lepas? Ya tidak lepas ya teman-teman ya, tapi sedang mencoba untuk melakukan sistem burning dengan cara yang lebih bagus lagi ya. Jadi kedua token ini atau koin USDC dan Lunsi masih saling keterkaitan ya. Berbeda dengan Luna versi 2 ya, dia sudah ada apanya ya, blockchain sendiri teman-teman ya. Jadi tidak terikat dengan USDC. Jadi seperti itu ya simpelnya ya. Kemungkinan alasan mengapa Terra Classic USDC naik lebih dari 63% dalam 7 hari. Jadi Terra Classic ini telah naik lebih dari 63% dalam seminggu ya teman-teman, menjadikannya salah satu aset dengan keuntungan tertinggi dalam jangka waktu tersebut. Aktivitas sosial secara historis terbukti menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap pergerakan harga aset kripto setelah keruntuhan Terra yang menyebabkan jatuhnya token ekosistem Terra. Aset dibiarkan mati karena investor menghitung kerugian mereka, dan demikian lonjakan aktivitas sosial untuk Terra Classic Lunsi termasuk beberapa proposal bullish untuk menghidupkan kembali aset membuat Lunsi menggelar rally besar ya, besar-besaran bulan lalu. Terra Classic USDC di dalam rally September sebelum menghadapi penolakan sengit, namun tampaknya USDC ingin kembali lagi. Per data dari CoinMarketCap, CMC USDC telah naik sebesar 63% dalam 7 hari terakhir, menembus di atas beberapa poin resistensi untuk diperdagangkan di 0,048. Pada waktu pers, USDC diperdagangkan sideways di zona 0,029 Jumat lalu, mencapai puncak 0,061 US dollar pada hari Rabu sebelum mendingin. Terakhir kali aset melihat zona 0,06 dolar adalah sebulan yang lalu, selama rally sebelumnya yang membawanya ke level tertinggi 4 bulan di 0,06 US dollar pada 10 September. Pasar USDC atau USD menyaksikan banyak volatilitas pada saat berita ini dimuat, menunjukkan minat baru dalam aset. Sebagai hasil dari comeback baru-baru ini, kapitalisasi pasar USDC telah naik lebih dari 63% dalam 7 hari, teman-teman. Dari penilaian 290 juta dolar Jumat lalu menjadi 473 juta dolar pada saat pelaporan, teman-teman. Jadi aset tersebut telah menyegel posisinya di posisi ke-72 dari aset teratas berdasarkan kapitalisasi pasar jauh di atas Dash dan Lido. Kemungkinan alasan dibalik rally USDC baru-baru ini adalah tindakan harga. USDC tampaknya mendapat manfaat dari minat baru pada aset saat aktivitas sosial meningkat. Selain rencana Binance, baru-baru ini juga memasukkan USDC pada aset yang dapat dipinjam pada platform Binance Crypto Loans. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan USDC dalam aktivitas sosial adalah debat baru-baru ini tentang dua proposal diperkenalkan oleh komunitas Terra yang bertujuan untuk mengelompokkan kembali USDC. Alec Forshaw dan Tobias Anderson telah mengusulkan dua inisiatif berbeda yang akan membantu dalam perjalanan untuk mematok kembali USDC, teman-teman. Jadi apakah USDC ini bisa repack kembali di angka 1 dolar? Kita tunggu saja ya. Sekarang sepertinya untuk proposal repack dan perdebatan tentang kelayakan proposal telah membantu dalam melonjakkan aktivitas sosial USDC. Ini telah menarik minat baru pada aset berkontribusi pada pergerakan harga yang menguntungkan. USDC tetap di atas level 0,048 karena diperdagangkan di 0,4 US dollar pada waktu pelaporan. Lalu untuk
tarif hipotek Amerika Serikat ya di sini, rumah dengan harga 400.000 US dollar mungkin biaya 836.000 dolar ya pada tahun 2052. Jadi suku bunga hipotek Amerika Serikat terus meningkat pada tahun ini ya ke rekor tertinggi. Seluruh negara menghadapi kenaikan inflasi dan potensi resesi di tahun 2023. Tapi sebenarnya untuk Amerika Serikat juga sudah masuk di tahap resesi ini ya di tahun 2022 Oktober ini. Jadi setiap berapa bulan ya lonjakan suku bunga baru-baru ini berdampak pada calon pembeli rumah ya, menyebabkan hipotek meningkat dan jumlah rumah yang dibeli berkurang. Jadi melihat kenaikan suku bunga hanya akan lebih merusak keterjangkauan bagi pembeli rumah pertama kali, kata Jessica ya, Wakil Presiden Demografi dan Wawasan Perilaku di National Association of Realtors ya, dan kenaikan biaya ini akan secara tidak proporsional mengecualikan orang kulit berwarna dan orang tua tunggal untuk memiliki. Jadi melihat rumah seharga 400.000 US dollar dengan uang muka 10%, harganya sangat berbeda dari tahun lalu pada tahun 2021 dan tingkat bunga 2,88%, pembayaran bulan akan menjadi 1.495 US dollar per bulan ya, atau sekitar 20 jutaan lebih ya teman-teman ya di sana di Amerika ya. Di sisi lain juga pada tahun 2022 dengan tingkat bunga 6,7%, pembeli rumah akan membayar 2.300 ya lebih mahal menurut Stellus Food ya, karena tingkat hipotek Amerika saat ini. Yang di sini ada tingkat bunganya ya teman-teman 2,8%, kemudian suku bunganya 6,7% per bulan ya teman-teman di 30 tahun yang akan datang. Jadi untuk solusinya gimana Bang? Ya di sini urusan mereka ya teman-teman ya. Kita hanya menyampaikan aja ya teman-teman ya. Tapi buat teman semua ya yang ingin berinvestasi ya, yang punya dana banyak ya, lebih baik dari sekarang, dan mungkin di tahun-tahun berikutnya kita akan bisa mendapatkan cuan yang maksimal ya teman-teman ya. Jadi saat resesi adalah saat dimana kesempatan itu memang kesempatan besar ya. Kita bisa memanfaatkan kesempatan resesi ya bagi yang punya dana banyak ya teman-teman ya. Kita bisa masuk di saham, masuk di kripto ya, dan properti dan lain-lainnya. Tapi sangat merugikan banyak orang ya ketika teman-teman semua yang sudah masuk di tahun-tahun sebelumnya seperti di 2021 ketika terjadi hype yang sangat luar biasa. Ya, jadi sekarang kesempatan yang baik ya teman-teman ya menurut pendapat kita ya. Tapi kita tunggu dulu saja ya, karena akan ada The Fed lagi ya, atau akan ada pertemuan lagi atau CPI lagi di minggu berikutnya. Bagaimana keputusannya, apakah akan menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi ya. Kalau menaikkan suku bunga lebih tinggi, USD naik juga ya, DXY naik juga ya, otomatis kripto ya di sini turun lagi ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Atau malah akan benar terjadi, atau apa ya nih istilahnya, Bitcoin ini bisa mengatasi masalah atau permasalahan inflasi yang terjadi di dunia ini. Ya memang untuk Bitcoin diciptakan oleh developernya untuk mengatasi inflasi ya teman-teman ya. Tapi kenapa Bang ikut turun? Ya memang uangnya memang lari di USD ya teman-teman ya, seperti itu ya. Teman-teman semua bisa cek aja di sekarang $1 aja udah tinggi banget ya. Apakah akan bisa nyentuh 17.000 ya? Kita tunggu saja ya. Oke, jadi buat teman semua yang ingin belum pernah masuk di kripto atau di saham ya, kita pantau dulu aja, wait and see ya istilahnya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.